Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi terkini Jambi 28 TV bersama saya Agus Sorendabar. Pemirsa, seorang warga Jambi bernama Edi Tamrin mendatangi sentra pelayanan pengaduan masyarakat Divisi Profesi dan Pengabaran atau Divpropam Mabes Polri guna mengadukan laporan kasus hukumnya yang macet di Polda Jambi. Ditemani rekannya Hendri Budiono dan dua kuasa hukum Sergius Bosco Nitung dan Abrisul Ihsan Hasibuan, Edi Tamrin melayangkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kepala Divisi Propam Polri sekaligus melaporkan penanganan kasus yang tengah ditangani Subdit 2 Harda di Treskrimum Polda Jambi yang tak kunjung selesai sejak dilaporkan Edi Tamrin pada 6 Januari 2023 lalu. Edi Tamrin menilai pihak kepolisian Subdit 2 Harda di Treskrimum Polda Jambi lambat dalam menangani laporannya tersebut sehingga menimbulkan kekecewaan dan pertanyaan besar terhadap penanganan kasus hukumnya. Dalam laporan yang dilayangkan Edi Tamrin ke Polda Jambi itu, Edi Tamrin selaku pelapor melaporkan Iwan Setiawan yang diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kerjasama, sehingga pelapor dan rekannya mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Agenda kita hari ini dampingi Pak Edi membuat pengaduan ke Propam Polri. Edi nganggap proses penyidikannya di Polda itu lambat. Nah, kita minta ini biar ditindaklanjuti. Kenapa? Supaya prosesnya bisa cepat dan tidak bertele-tele. Sudah kita masukkan dan kita sudah juga ketemu langsung sama tiket di situ. Bisa ditunjukkan Dan ini tanda terima lapor. Dengan kehadirannya ke Propam Mabes Polri, Edi Tamrin berharap kasus hukumnya tidak lagi macet dan dapat diselesaikan secara profesional oleh pihak kepolisian Polda Jambi. harapan kita supaya bisa cepat terselesaikan. Untuk kami mohon kepada Bapak Mabes Polri untuk memantau masalah kita ini supaya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada Kadif Propam yang telah menerima laporan kami. Sehari sebelumnya, Edi Tamrin bersama rekan dan kuasa hukumnya juga mendatangi Propam Polda Jambi dengan agenda melaporkan kasus hukum yang menimpa pelapor yang belum ada perkembangannya hingga saat ini. Sudah 1 tahun 8 bulan, laporan kasus penggelapan yang dilaporkannya ke Polda Jambi belum ada titik terangnya. Kami selaku kuasa hukum dari Edi Tamrin alias Kojek ingin datang ke Polda Jambi terkait laporan dari klien kami sebagai pelapor di Polda Jambi sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang belum ada perkembangannya. Laporannya Pak jadi gimana nih tujuannya? Laporan yang kami adukan adalah diduga melakukan tindak pidana pasal 372 yang dilakukan oleh Iwan Setiawan alias Awan. Ini dilaporkan penyidiknya atau siapa yang dilaporkan Polda itu? Dalam hal ini kami meminta kepada Polda Jambi khususnya untuk penegakan hukum atas laporan kami selaku warga negara, dan kami meminta keadilan yang seadil-adilnya melalui Polda Jambi atas kerugian yang dialami oleh pelapor dan rekan bisnisnya dengan total kerugian kurang lebih untuk dua orang pelapor ini di angka 1,3 miliar kurang lebih kalau dijumlahkan. Kasus dugaan tindak pidana penggelapan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kerjasama di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo Ilir, Kabupaten Matahari, Jambi, bermula pada tahun 2015 lalu, di mana pelapor bersama 3 orang temannya yang lain, yakni Hendri Budiono, Rian Sinatra, dan Iwan Setiawan, sepakat untuk mengelola kebun sawit secara bersama-sama. Pembukuan dengan pola kerjasama ini pernah dipegang oleh Edi Tamrin dan Hendri Budiono dan berjalan lancar disertai berbagai bukti.
Namun, saat pembukuan dipegang oleh Iwan Setiawan dan Edi Tamrin menanyakan laporan keuangan pada tahun 2020, Iwan Setiawan tidak pernah memberikan rincian berapa uang yang keluar dan berapa hasil yang didapat. Untuk itu, Edi Tamrin dan rekannya kemudian melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan hasil pengelolaan kebun kelapa sawit dengan pola kerjasama itu, dengan kerugian sebesar 1,3 miliar rupiah. Dari Jambi, tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pemirsa, demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda saat ini, dan nantikan kami kembali dengan informasi terkini lainnya. Saya Agus Sorindabar, sampai jumpa.